Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembahasan contoh soal ujian sekolah tahun 2021. Untuk soal nomor 1 di sini ada materi tentang bab bilangan ya, dimana kita dahulukan dulu untuk operasi perkalian, pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini setelah kita operasikan ternyata diperoleh hasil negatif 60 ya. Lanjut ke nomor 2. Nah, ini materi kelas 9 ya, dimana untuk setiap satu kali detak jantung itu dia akan menghasilkan 7 kali 10 pangkat negatif 2 atau bisa kita tulis 0,07. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa 10 pangkatnya 1 dan 10 pangkat negatif 2 itu seperti yang sudah Ibu tuliskan. Nah, sehingga hasil dari 7 kali 10 pangkat negatif 2 itu adalah 0,07. Nah, setelah itu kita gunakan perbandingan senilai antara keadaan awal dengan keadaan yang diminta. Ketika 1 kali detak itu kan 0,07. Nah, kalau permintaannya 21 liter, maka dia harus berdetak berapa kali jantungnya. Nah, kita gunakan perbandingan seperti itu ya, dikalikan silang, kemudian kita bagi antara 21 dengan 0,07. Nah, jika kalian kesulitan, kita ubah 0,07 ini dengan bentuk pecahan 7/100. Nah, ketika pembagian dengan bilangan pecahan itu bisa kita ubah menjadi perkalian, dan pembilang dengan penyebutnya kita balik ya, sehingga diperoleh 300 kali jantung itu harus berdetak untuk mendapatkan 21 liter darah ya. Oke, itu pembahasan nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3. Nah, di sini kalian diminta untuk menyederhanakan bentuk akar. Nah, caranya gampang, kalian ubah aja kalau atau disederhanakan ya angka-angka yang ada di dalam akar itu. Kemudian setelah akarnya itu sama, kita jumlahkan atau kita kurangkan angka yang di depan akarnya sehingga diperoleh 11 akar 3. Nah, sekarang nomor 4 ya, di situ ada sebuah cerita ya, bahwa untuk membuat 30 bungkus wingko itu butuh bahan-bahan yang ada di tabel. Nah, kalau Santi itu punya kelapa sebanyak 750 gram, maka pernyataan mana yang benar? Nah, untuk bahan-bahannya Ibu misalkan ya, itu masing-masing ada kelapa, itu kita misalkan K. Nah, untuk perbandingannya kita buat dulu antara bahan awal dengan bahan yang dipunyai oleh Santi. Nah, kita peroleh 2/5. Nah, oke. Nah, sekarang kita ke perbandingan untuk tepungnya ya. Nah, di situ untuk keadaan awal sama keadaan akhirnya kita gunakan bahwa ketika dia di awal kita gunakan perbandingan angka 2 ya, angka 2 karena tadi ya yang sudah kita cari. Kemudian untuk yang akhir kita gunakan angka 5. Nah, kemudian lanjut kita lihat di tabel ya, untuk tepung terigu pada keadaan awal tepung ketan ya, tepung ketan itu 150 gram. Nah, kita tulis. Oke, nah keadaan akhirnya berapa? Nah, kita cari seperti langkah-langkah perbandingan senilai ya. Kita kalikan silang antara 150 dengan 5 dan 2 dikalikan dengan X. Nah, nanti diperoleh seperti itu ya. 150 dikali 5 dibagi 2 diperoleh 375. Nah, kita lihat ke pilihan gandanya, benar enggak? Nah, ternyata salah ya, di situ 300 ya, harusnya 375 ya. Next, opsi ke yang kedua. Nah, di situ Santi butuh gula 500 gram. Nah, kita cari dulu ya. Kita cari dulu perbandingan antara keadaan awal dengan keadaan akhirnya. Ya, dengan cara yang sama seperti tadi ya, kita bandingkan antara 200 itu dikalikan dengan 5 kemudian dibagi dengan 2. Nah, nanti ketemu banyaknya gula yang dibutuhkan Santi ya.
peroleh hasilnya adalah 500 gram. Cocok, benar ya. Nah, berarti jawabannya B. Nah, untuk opsi C sama D bisa kita buktikan di sini ya, akan Ibu buktikan bahwa opsi C sama D itu juga salah. Nah, salahnya di mana? Nah, di situ dia 400 mili padahal harusnya kan 250 mili. Nah, kalau yang opsi yang D kita cari di situ ya, keadaan awalnya 2 banding 5 dan 30 banding X. Nah, ternyata harusnya 75 bukan 60 ya, gitu. Oke. Next, kita ke nomor 5. Nah, ini adalah contoh dari soal pola bilangan ya, kelas 8. Ada menara-menara mini. Menara ke-1 itu ada 4 kubus ya, kemudian 9 kubus dan 16 kubus. Nah, kalau kalian perhatikan di situ dia membentuk suatu pola bilangan persegi di mana angka-angka 4, 9, 16 itu berasal dari bilangan kuadrat. Nah, kalau kita teruskan bisa nih dilanjutkan, setelah 16 itu adalah 25, kemudian 36 dan seterusnya. Nah, di soal kita tahu bahwa Ali punya 52 kubus dan Ahmad itu 65 kubus. Dari pernyataan di bawah ini mana yang benar? Kita cek yang A. Ali pada menara ke-6 itu dia butuh 48 kubus. Benar nggak kira-kira? Nah, di sini kita cek ternyata bukan 48 tetapi harusnya 49. Jadi opsi A ini adalah salah ya. Kita ke opsi yang B. Ali dapat menyusun sampai menara ke-6 dan sisanya 3. Oke, Ali punya 52 ya kan. Kemudian menara ke-6 itu butuh 49, sehingga sisanya kita cek 52 kurangi 49, 3. Oke, betul. Nah, untuk yang opsi C sama opsi D bisa kita buktikan ya, seperti yang ada di layar ya, silahkan dicermati di situ. Harusnya bukan 63 kubus ya, harusnya berapa? 64. Nah, kalau yang D itu salahnya di bagian sisanya itu bukan 2 tetapi dia harusnya sisanya 1. Oke, kita next nomor 6. Ini adalah soal aljabar ya, kita kalikan dulu yang di luar sama yang di dalam kurung. Setelah dikalikan kemudian dikelompokkan dengan suku-suku sejenis ya, yang variabelnya sama kita kelompokkan seperti itu ya, sesuai dengan tandanya dan angkanya. Kemudian koefisiennya kita kurangkan sehingga diperoleh opsi yang B. Nah, mudah banget ini mah ya. Next nomor 7, ini adalah soal himpunan ya. Kita misalkan untuk banyaknya siswa itu MS atau banyaknya himpunan semesta. Kemudian yang suka paskibra itu P, yang suka ilmiah remaja adalah R. Nah, di situ untuk yang suka keduanya adalah irisan antara himpunan P dengan R. Untuk yang tidak suka keduanya, Ibu misalkan himpunan C. Nah, ini adalah rumusnya ya. Di situ kita ganti aja untuk rumusnya dengan angka-angka yang sudah ada ya. Kemudian kita jumlahkan, kemudian pindah ruas, diperoleh X-nya adalah 10 orang ya. Nomor 8. Nah, di sini kita bisa lihat nih dari tabel ya bahwa taksi A itu awal-awalnya bayar 6.000. Selisihnya antara tabel 1 dengan kedua itu 3.500. Nah, sehingga kita bisa tulis persamaannya seperti itu. Kemudian yang taksi B juga sama ya, kita tulis keadaan awal, kemudian selisihnya dan persamaannya. Karena di situ Ibu Nani mau pergi yang jaraknya itu 12 km. Nah, untuk yang Ibu tulis P itu ya, P-nya diganti dengan angka 12 ya, sehingga diperoleh ongkos atau biaya yang dikeluarkan Ibu Nani antara taksi A dengan taksi B itu berbeda. Kalau taksi A 48.000, taksi B 33.000. Nah, tentunya di sini taksi A sama taksi B itu lebih murah tapi yang B. Nah, sehingga dari pilihan ganda A, B, C, D kita pilih antara B sama D.
Nah, kira-kira lebih murah berapa sih solusinya? Kita kurangkan aja antara ongkos A sama B. Oh, ternyata 15.000. Nah, sekarang kita nomor 9. Ini adalah soal SPLDV ya. Nah, kita misalkan roti keju itu adalah variabel A ya, kemudian donat adalah variabel B. Nah, kita tulis seperti itu ya dengan data-data yang ada. Kemudian yang persamaan kedua ya bisa kita sederhanakan untuk persamaan keduanya dengan semuanya dibagi 2 ya, untuk yang persamaan B aja, persamaan kedua. Nah, selanjutnya kita ke eliminasi ya, eliminasi kedua persamaan karena di situ variabel B dia sudah sama koefisiennya, bisa langsung kita kurangkan sehingga diperoleh A atau roti keju itu harga satunya 3.500. Nah, kita cari harga donat ya, satunya berapa dengan cara substitusi. Nah, di situ kita akan cari tahu B-nya. Nah, diperoleh B-nya adalah 2.500. Nah, berarti kita udah tahu nih kayak roti keju itu satunya 3.500 ya. Kalau yang donat itu harganya 2.500. Nah, tinggal kalian cek aja di opsi yang A, B, C, D. Oh, ternyata A itu salah, harusnya 7.000 ya, bukan 5.000 karena harganya 3.500. Nomor yang B itu juga salah ya. Kenapa? Karena totalnya bukan 13.000 tetapi 12.000 ya, bisa kalian cek nanti. Oke, yang C juga itu ternyata sudah benar ya. Nah, bisa kita buktikan nih, 2 buah roti keju berarti 2 kali 3.500 sama 3 kali 2.500. Nah, ternyata jumlahnya pas. Nah, yang D ini otomatis salah ya. Salahnya di mana? Ya, tentunya di uang yang dibayarkan. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita cari akar-akarnya. Bagaimana cara mencari akar-akarnya itu? Kita kalikan pojok kali pojok. Nah, kalau dikalikan hasilnya negatif 6, kalau ditambah hasilnya negatif 5. Nah, dua bilangan apakah itu? Nah, ternyata 1 sama negatif 6. Nah, karena di situ hasilnya negatif 6, maka salah satu dinegatifkan dan kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5 ya. Nah, ada keterangan P lebih besar dari Q, berarti P-nya 6, Q-nya negatif 1. Pertanyaannya, berapakah nilai P dikurangi Q? Nah, kita tulis aja nih, P-nya 6 dikurangi negatif 1 berarti 7. Next, nomor 11. Oke. Nomor 11 ya, di situ ada fungsi kuadrat. Nah, kita cek mana yang benar. Oke, kita cari yang benar. Kita faktorkan dulu. Untuk x kuadratnya 4 itu x-2 dan x plus 2. Nah, perlu kalian ingat nih bahwa a kuadrat dikurangi b kuadrat itu sama dengan a min b dikali a plus b ya. Jadi kita untuk cari tahu yang a benar apa salah, kita cari nih, memotong sumbu x berarti y-nya sama dengan 0. Oh, ternyata salah. Harusnya 2 sama negatif 2 di situ ya. Kemudian yang memotong sumbu y berarti x-nya kita ganti 0. Nah, ketemunya negatif 4 y-nya. Nah, itu salah lagi. Oke, next yang C, sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini rumusnya adalah negatif b per 2a. Nah, kita ingat-ingat lagi nih, fungsi kuadrat itu rumusnya ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di situ fungsinya hanya punya a sama c, b-nya nggak ada. Berarti kita tulis negatif 0 per 2. 0 dibagi 2 atau berapapun, kalau pembilangnya 0 dibagi dengan angka berapapun ya tetap 6 gitu ya. Nah, untuk yang D ini juga salah ya, bukan 4 tapi harusnya negatif 4. Oke? Kita ke nomor berapa ini? Nomor 12 ya. Di situ ciri-ciri grafik fungsi kuadrat. Nah, karena dia A-nya lebih dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas ya. Kalau A-nya positif
Pokoknya gitu 1, 2 dan seterusnya. Kalau negatif kodenya terbuka ke bawah. Otomatis opsinya kita coret yang A sama B. Nah, kira-kira mau motong di 2 titik atau 1 titik? Oh, pastinya 2 titik ya. Nah, kita cek dengan diskriminannya. Diskriminan rumusnya seperti itu ya. Nah, kita tulis dengan data yang ada. Di situ kita cek dan hitung, ternyata D-nya 36. 36 itu lebih dari 0. Otomatis dia memotong sumbu X di 2 titik. Nah, kalau D-nya sama dengan 0 berarti dia menyinggung kurva. Kalau kurang dari 0 maka tidak memotong dan tidak menyinggung. 13. Nah, di situ ada 4x sama 3x ya. Nah, di situ kita cari dulu x-nya tuh berapa. Kita pakai teorema Pythagoras. Oke, kita kuadratkan, kemudian dijumlahkan, selanjutnya dipindah ruas ya, dibagi, kita tentukan x-nya. Nah, itu artinya ketika diakar, akar 196 sama dengan x ya. Nah, ketemunya x-nya 14. Kita kalikan, 5 kali 14 adalah 56, 3 kali 14 adalah berapa ya? 42 cm. Sehingga kelilingnya kita jumlahkan tiga-tiganya tadi adalah 168. Oke? Beres ya. Next 14. Nah, di situ ada kita cari titik awalnya ya. Titik awalnya berapa jika bayangannya tuh segitu. Nah, ini kita cari tahu dulu rumusnya ya, bahwa ketika dia dirotasikan berlawanan arah jarum jam itu seperti itu ya. Ini mudah banget ya, asal kalian ingat rumusnya insya Allah juga bisa. Oke, yang nomor 15 ini 2 kali transformasi ya, dari refleksi pencerminan kemudian dia didilatasi. Kalau dia di refleksi terhadap garis Y ya, maka untuk yang titik Y itu dikalikan dengan berapa itunya. Kalau Y-nya 2 ya dikalikan 2 ya, seperti yang Ibu tuliskan di situ. Kemudian didilatasi dari bayangan 1 lanjut ke bayangan 2 ya, dengan rumus yang sudah ada tadi diperoleh 4,24 ya. Next ya, 16. Nah, kita cari dulu luas lantai gedungnya. Nah, ternyata segitu ya, dari meter persegi kalian ubah ke sentimeter persegi. Kemudian luas keramik ditentukan ya, dan butuh keramiknya berapa, ternyata kita bagi antara luas lantai gedung dengan luas keramik. Nah, ternyata butuhnya 2400 keping keramik. Oke, lanjut nomor 17. Nah, ini materi kelas 9 nih. Kita gambar dulu 2 buah segitiga ya, yang kongruan. Nah, sesuai dengan data-data yang ada ya, kita sesuaikan. Di situ PQ sama dengan LM, IR sama dengan KL. Nah, kita lihat nih sudutnya mana yang sesuai antara A, B, C, D. Nah, ternyata dari opsi-opsi yang ada itu yang benar adalah opsi yang C ya. Kalau opsi yang lainnya itu jelas salah nih, bisa kalian perhatikan di situ. Kemudian nomor 18 kita buat garis bantu ya, garis AB diperpanjang, garis ED diperpanjang ya, kemudian garis AB itu diketahui 20, maka untuk perpotongannya saya tulis titik G di situ. Panjang BG 20. Nah, karena di situ DG sejajar dengan CB, nah, kita tulis 20. Ini juga kongruan nih. Kita gambar 2 segitiga ya, antara ABF dengan AGE. Nah, panjang sisi-sisinya nampak di situ ya. Kita buat perbandingan untuk mencari FB-nya itu berapa. Nah, ketemu nih 17. Nah, gitu ya. Gampang banget kok. Tinggal garis-garis kemudian kita buat perbandingan.
Lanjut kita ke soal berikutnya ya. Itu ada pohon, kemudian ada sungai. Berapakah lebar sungainya? Nah, kita buat dua buah segitiga di situ, antara segitiga PBC sama PAB. P itu pohon ya maksud saya. Nah, kita misalkan X-nya itu sungai, lebar sungai. Nah, kita buat perbandingan nih antara PD sama PA. Ya, kita kalikan silang, kemudian pindah ruas, ya, diperoleh X-nya adalah 12. Nah, karena X itu adalah lebar sungai, ya, maka udah ketemu. Jawabannya adalah 12. Oke, ini. Oke. Ya, sungainya, X-nya. Oke. Lanjut kita silang. Jawabannya berarti yang B ya, itu nomor 19. Jadi ini banyak menggunakan materi teorema Pythagoras. Next kita ke nomor 20 ya, ada gambar prisma, yaitu alasnya adalah trapesium. Karena volume prisma itu rumusnya luas alas kali tinggi prisma, kita cari dulu luas alasnya. Nah, luas alas kan butuh tahu ya tinggi apa itu trapesium. Nah, kita cari dengan lagi-lagi Pythagoras ya. Oke. Nah, ini luas alasnya ya. Trapesium jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi trapesium ya dikali tinggi prisma. Nah, ini ya, tinggi trapesiumnya 20 ya. Kita masukkan, kemudian kita coret-coret. Nah, dapat 2. 7 tambah 13 dapat 20 ya. 20 kali 2 kemudian kali 20 diperoleh 800 cm3. Next, ada kaleng ya. Kita cari luas selimutnya. Nah, selimutnya diameter 10, maka jari-jarinya 5. Tingginya 11 ya. Hitung dapat 345,4. Nah, lanjut volume kerucut. Nah, ini kita butuh tinggi nih. Tingginya belum ada. Nah, kita gambar dulu. Oke, ya. Tingginya ya kita pakai teorema Pythagoras lagi. Cari tinggi berarti sisi miring dikuadratkan ya, dikurangi alasnya dikuadratkan. Nah, ini alasnya adalah jari-jari. Jari-jarinya 7. Berarti kita dapat ya akar dari 576. Tingginya 24. Oke, kita masukkan ya. Pi-nya kita gunakan 22/7 karena jari-jarinya 7. Oke, diperoleh 1232 cm3. 23 ini gabungan ya antara kerucut sama setengah bola. Jadi kita cari luas dari kerucut sama setengah bolanya. Ya, luas selimut kerucut di situ PRS, S-nya belum ada. S-nya belum ada nih. S itu sisi miring ya, sisi miringnya kita lagi-lagi pakai Pythagoras ya. Jangan bosan-bosan pakai Pythagoras karena itu rumus yang sangat banyak manfaatnya. Oke, kita cari S-nya ya, akar dari 12 kuadrat tambah 5 kuadrat, akar 169 yaitu S-nya 13. Oke, kita masukkan ya. Oh, ternyata Pi-nya nggak pakai angka, kita ganti Pi lagi ya, jadi diperoleh 65 Pi. Nah, itu untuk luas tengah bulannya kita peroleh 50 Pi. Karena itu satu pasang kita jumlahkan sehingga diperoleh 115 Pi cm/segi. Oke, dua soal terakhir nih penyajian data ya. Kita buat dulu frekuensi, kemudian frekuensi kumulatifnya ya. Kita peroleh ada 40 data. Median adalah nilai tengah karena itu adalah nilai bilangan genap. Maka kalau bilangan genap itu kita ambil dua data tengah-tengahnya, data ke-20 sama data ke-21. Ternyata pada berat badan 37 sama 38 kita jumlahkan bagi 2. Nah, ketemu deh ya. Kalau ganjil langsung kita dapat tengah-tengahnya, tapi kalau genap caranya seperti itu ya. Nah, soal terakhir ini adalah peluang ya. Ada 5 bola merah ya, angkanya 1 sampai 5.
4 kuning, 6, 7, 8, 9, dan 3 hijau, 10 sampai 12. Yang pertama diambil dapat hijau ganjil. Oke, kita keluarkan tinggal 10, 12. Pengambilan kedua dapat kuning prima. Oke, kita ambil sisa 6, 8, 9. Nah, bola yang tersisa ternyata ada 10. Nah, dari 10 ini mana yang nomornya prima? Kita lingkari, ternyata ada 3. Nah, dari situ kita dapat peluangnya adalah 3/10. Oke, selesai. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah kata ya. Dan semoga video pembahasan yang buat itu bermanfaat untuk kalian, bisa menjadi bantuan kalian untuk belajar ujian sekolah matematika. Semoga sukses. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.